Di video ini kita akan belajar membuat operasi basis data, yaitu update data di basis data SQLite. Pada video sebelumnya kita sudah membuat operasi insert data, yaitu untuk menambah data ke dalam basis data SQLite melalui form di aplikasi kita. Sekarang kita akan menambahkan satu fungsi baru, yaitu untuk melakukan update data yang ada di aplikasi. Oke, seperti biasa kita akan buat satu fungsi baru di bawahnya fungsi insert data. Kita kasih nama fungsinya update data. Nah, untuk fungsi update data ini kita akan tambahkan parameter input ya, berupa ID. Nah, ini nanti parameter input yang berfungsi untuk memilih ID dari data yang akan kita ubah. Oke, selanjutnya di dalam fungsi update data, pertama kita akan panggil fungsi connect dulu untuk menyambungkan ke basis data. Kemudian setelah kita sambungkan ke basis data, kita tulis kode untuk proses update datanya di dalam blok try catch. SQL exception nanti kalau terjadi kesalahan dia akan menulis gagal mengubah data. Di dalam blok try kita akan menulis kode-kode untuk keperluan mengupdate data. Yang pertama kita akan buat query update datanya dulu. Query untuk update data di SQLite berbunyi update, kemudian nama tabel kita adalah tabel mahasiswa, kemudian value yang ingin kita ubah adalah nanti ada nama mahasiswa dan juga alamatnya ya, yaitu nama mahasiswa ini sama dengan sesuai inputnya nanti alamat mahasiswa where ID, nama kolom ID-nya adalah, saya cek dulu, ID mahasiswa sama dengan ID-nya ini kita ambil dari ID yang diinputkan nanti. Nah, ID yang di parameter input ini. ID yang di parameter input ini nanti ID yang akan diupdate, itu yang akan kita masukkan di query. Di query-nya update nama tabel, value bukan value ya kalau update, set ya, update set. Update tabel mahasiswa, set nama mahasiswa, kolom nama, alamat, di mana ID yang mau kita update adalah ID dari input parameternya ini. Kemudian kita siapkan statementnya
teman-teman, pst sama dengan koneksi dot prepare statement query pst dot set string. Ini yang akan kita update adalah yang data nama dan alamat, string alamat. Untuk nama dan alamat ini nanti akan kita ambil data yang baru ini ya, yang diubah. Ini diambil dari input perubahannya. Ini kita ambil dari form inputnya. Kita tambahkan di sini variabel nama dan alamat. Nah, ini untuk variabel nama ini datanya diambil dari form input nama dot text. Alamat juga kita ambil dari form input alamat dot get text. Setelah kita set nilai yang baru, kita eksekusi update-nya, execute update. Oke, jika update-nya berhasil, akan dicetak tulisan berhasil mengubah data. Nah, ini fungsi untuk mengubah data. Oke, selanjutnya kita coba buka dulu formnya. Nah, ini nanti strategi untuk update datanya adalah begitu kita klik salah satu data di dalam tabel ini, nanti data yang kita klik atau kita pilih akan ditampilkan kembali ke form yang di atas ini, yaitu form nama dan alamat, sehingga kita bisa melakukan perubahan. Nah, setelah kita melakukan perubahan, kemudian kita klik tombol update, nah, barulah nanti proses update data ini akan dieksekusi. Nah, oleh karenanya nanti kita perlu menampilkan ID-nya juga di sini ya, di tabel ID, nama dan alamat. Nanti karena untuk data yang akan kita update nanti kita ambil dari yang diklik di sini. Oke, kita akan coba tambahkan satu kolom baru dulu di sini, kolom ID di sampingnya kolom nama. Kita buka view design. Ini tabelnya, ini kita klik kanan, tabel konten, kolom, kita tambahkan satu, insert, kasih nama kolomnya ID, kita pindah ke paling atas. Close. Nah, sekarang di tabelnya ada ID, nama dan alamat. Oke, untuk ID-nya ini nanti kita akan tampilkan ID data yang ada di basis datanya. Kita buka coba fungsi read data. Nah, ini kita modifikasi sedikit ya. Di bagian model add row-nya ini kita tambahkan data ID untuk menampilkan ID datanya juga. Sini kita tambahkan ini variabel ID yang sudah kita buat ya, cuma belum kita pakai. Ini kita tambahkan ke sini, ke objeknya ID. Oke, sekarang kita coba run. Ini kita close dulu, kita coba run, refresh. Nah, sekarang di aplikasinya ditampilkan ID, nama dan juga alamat. Oke, ini nanti akan memudahkan kita di saat mengambil ID data yang akan kita ubah.
Nah, nanti strateginya seperti yang tadi, begitu kita klik nanti salah satu data di sini akan ditampilkan kembali ke form input yang ada di atas dan kita melakukan perubahan, kemudian bisa klik tombol update-nya. Oke, untuk melakukan itu kita akan kembali ke kode read data. Nah, di read data ini kita akan modifikasi lagi untuk mengambil data yang mau kita rubah. Kita tambahkan di bawahnya blok try catch ini ya. Kita tambahkan kode untuk mengambil datanya dari tabel yang kita klik. Tabel data dot add get selected model selected get selection model dot add listener list selection listener ya. Nah, ini di sini kita akan mengambil data dari data yang kita klik di tabel. Kita coba tampung data yang kita klik dulu. Selected data sama dengan tabel data dot select get selected row. Kemudian kita akan coba menampilkan datanya ke form inputnya. Kita pakai blok if selected data tidak sama dengan 0 jangan 0 ya, kita pakai min 1 karena kalau 0 itu indeks datanya ada. Jika selected data tidak sama dengan 1, maka input nama dot set text input nama dot set text ini adalah nilainya dari tabel data dot get value at row baris datanya, data yang kita pilih, kolomnya kolom indeks 1 berarti. Input alamat dot set text tabel data dot get value at selected data kolom ke indeks kedua. Oke, ini masih ada error. Object cannot convert. Oh iya, ini tipe objek harus kita rubah ke string. To string. Yang bawah juga to string. Nah, jadi di tambahan kode ini nanti kita akan merekam untuk aksi klik di tabel ini. Jadi nanti begitu kita klik salah satu data yang di tabel, data ini akan diambil yaitu data ID, nama dan alamat, kemudian nanti ditampilkan di form yang di atas ini. Nah, jika datanya diklik, nanti untuk form input nama akan diberikan nilai dari
data yang kita klik ini, nama dan alamat. Untuk ID-nya tidak kita tampilkan ya, hanya kita tampung saja nanti. Oke, untuk ID-nya kita akan tampung untuk kebutuhan update datanya nanti. Kita tambah satu integer selected ID sama dengan tabel data dot get value at selected data, indeksnya kolom ke indeks ke 0, indeks yang pertama artinya yang 0. Masih ada error. Objek kan komputer. Oke, kita rubah bentuk objek ke integer ya, integer dot parse integer masih ada errornya, objek cannot come string. Oh ya, ini juga kita ubah objeknya ke string dulu. Oke, sekarang kita sudah menampung ID yang data yang kita pilih. ID-nya ini mungkin kita akan taruh di paling atas ya variabelnya. Ini kita ganti posisinya. Saya copy dulu. Copy. Ini kita ganti posisinya di paling atas sini. Nah, di bawahnya variabel connection. Ini nanti fungsinya agar bisa diakses oleh semua fungsi yang ada di sini. Kita scroll ke bawah. Yang selected ID ini kita hanya tinggal memanggil variabelnya saja. Kita ganti selected ID. Jadi nanti ID yang data yang kita pilih akan disimpan ke dalam variabel selected ID. Berfungsi nanti untuk kita berikan input di fungsi update data. Oke, kita coba jalankan ulang. Run file. Kita refresh. Nah, kita coba klik salah satu datanya sekarang. Nah, data yang kita klik otomatis akan dimasukkan ke form yang di atas ini. Jadi kita sudah bisa mengupdate-nya di sini. Nah, misalnya kita rubah namanya menjadi tambah yang berbeda. Nah, setelah kita ubah nanti baru kita klik tombol update. Nah, ini tombol update-nya belum berfungsi karena belum kita tambahkan kode update datanya di tombolnya. Kita close dulu. Kita sekarang akan mencari fungsi aksi tombol update-nya. Kita pindah ke view desainnya. Nah, ini tombol update-nya kita akan coba klik 2 kali agar kita diarahkan ke fungsi aksi tombol update. Klik 2 kali. Nah, ini dia fungsi tombol update action performnya. Di sini kita akan memanggil fungsi update data. Nah, untuk input parameternya ini kita berikan input selected ID. Nah, ini inputnya itu adalah ID dari data yang kita pilih, yang kita simpan di sini tadi. Kita simpan di sini tadi. Kita berikan nilainya di sini. Kemudian kita input ke fungsi update datanya di sini. Oke, kita coba ya. Klik kanan, run file. Sekarang kita akan coba mengubah atau mengupdate datanya. Ini kita coba data yang paling atas. Kita klik. Di sini Ahmad Maulana, kita ganti namanya misalnya Ahmad Badarudin. Alamatnya kita ganti menjadi Mataram. Kita coba update.
klik update. Nah, di sini di bagian outputnya ya, berhasil mengubah data. Nah, cuma di sini belum berubah karena perlu di refresh dulu. Ini kalau kita refresh, klik tombol refresh, nah datanya otomatis berubah. Ahmad Badarudin, alamat jadi Mataram. Oke, nanti biar dia bisa otomatis nge-refresh dan juga nanti input ini biar langsung dikosongkan begitu kita selesai update, kita ubah fungsi update-nya. Kita cari fungsi update. Oke, di sini ya. Di sini kita tambahkan perintah untuk kita bersihkan dulu form inputnya, input nama .set text, input alamat .set text, kemudian untuk nge-refresh datanya kita panggil lagi fungsi read data. Nah, dua baris yang ini kita fungsikan untuk mengosongkan kembali nanti form input ini setelah tombol update kita klik. Kemudian pemanggilan fungsi read data di sini agar nanti datanya di sini otomatis ke refresh tanpa perlu neken tombol refresh setelah kita update data. Kita coba lagi, klik kanan, run file. Oke, refresh. Nah, ini sekarang kita coba rubah data yang paling bawah ya, yang nomor ID 4 ini. Kita klik. Kita ganti namanya menjadi Bambang Mulyono Hayati. Alamatnya kita rubah menjadi Lombok. Nah, Bambang Mulyono Hayati, alamat Lombok. Kita update. Nah, sekarang otomatis berubah. Formnya otomatis dikosongkan, kemudian datanya otomatis di refresh juga. Jadi tidak perlu kita kosongkan manual lagi. Ini datanya di dalam tabel sudah berubah. Tentu data di basis datanya juga akan ikut berubah. Nah, kita coba cek di basis datanya. Di bagian tab data kita refresh. Nah, di sini juga sudah berubah. Ahmad Badarudin yang data nomor 1 tadi. Kemudian data nomor 2-nya juga sudah berubah, Bambang Mulyono Hayati. Nah, jadi ini fungsi untuk melakukan update data. Fungsinya cukup yang ini saja. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali dengan operasi basis data, yaitu delete atau menghapus data dari basis data SQLite-nya.